Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda mendunia. Saya adalah mahasiswa asal Sumatera Selatan yang sedang kuliah di suatu daerah yang sangat istimewa. Mana lagi sih selain Jogja, ya kan? Saya rasa mahasiswa yang kuliah di sana mungkin setuju dengan pendapat saya ini. Saya sekarang sedang di kampung halaman saya yang ada di daerah Lampung. Saya pulang bukan karena kampus sedang libur atau sudah selesai kuliah. Namun, ada masalah besar yang sedang dihadapi oleh dunia. Ya, teman-teman semua tahu hal itu. Masalahnya adalah melawan suatu yang gaib, yaitu virus yang berukuran mikro. Virus itu menyerang semua orang, dari kalangan muda, tua, anak kecil, remaja, dewasa, kaya, miskin, tidak memandang jabatan, artis, bahkan ahli virus dan tenaga medis sekalipun. Sebenarnya ada apa sih dengan dunia ini? Kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan. Ramadan pertama tahun ini 1441 Hijriah, tepatan pada hari Jumat. Ada yang berbeda yang membuat saya sedih, karena di Indonesia dihadapkan masalah ini dan baru pertama kali seumur hidup saya mengalami ini. Mungkin kalian semua juga sama apa yang saya rasakan. Yang membuat saya sebagai umat Islam sangat sedih, yaitu merasa jauh berbeda dibandingkan dari Ramadan yang lalu. Ya betul, karena pada saat ini Indonesia menerapkan social distancing, physical distancing, yang tidak memperbolehkan kumpul lebih dari 5 orang. Karena penyakit ini menular melalui salaman atau menyentuh benda-benda yang terkena virus. Teman-teman sahabat muda mendunia pasti sudah tahu, semua masjid di daerah terdampak dan termasuk zona merah melockdown desanya, bahkan semua bangunan peribadatan termasuk di Lampung. Beberapa daerah sudah menerapkan hal itu dengan berbagai prosedur kesehatan yang disarankan oleh WHO. Kami melakukan seperti itu demi kesehatan dan kesejahteraan semua. Begitu dari perkataan beberapa orang yang saya temui yang sangat berpengaruh di pemerintahan daerah. Di daerah saya masjid masih melaksanakan sholat 5 waktu. Dan pada hari ini, hari pertama saya sholat tarawih, masih melaksanakannya. Namun ada beberapa hal yang membuat saya sedih. Yang pertama, jamaah yang berkurang. Bahkan saya sangat kecewa dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Mereka memberikan alasan, kan sama pemerintah udah gak boleh rame-rame, gak boleh kumpul, suruh sholat di rumah aja. Tapi yang saya temui, mereka berkumpul juga, namun di pasar. Apa bedanya? Yang kedua, membuat asumsi bahwa sholat di rumah, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa janganlah takut dengan corona, takutlah sama Allah. Oke, mohon maaf sebelumnya. Yang berbicara seperti itu, saya sangat tidak setuju. Karena ketika saya minta pun milih meninggal sekarang atau meninggal 20 tahun lagi, mungkin dia akan memilih 20 tahun karena dia masih menginginkan dunia. Namun ketika dihadapkan dengan masalah seperti ini, dia menafikan itu semua. Luar biasa. Yang ketiga, sholat yang berjarak. Saya selaku mahasiswa yang beragama Islam, yang dilahirkan sebagai seorang muslim, saya bertanya-tanya dengan hal itu. Teman-teman semua mungkin sadar, ketika kita awal sholat, imam mengatakan sausufakum, luruskan dan rapatkan softnya.
Saya juga pernah mendengar bahwa ada ustadz yang menyampaikan jika belum terdampak tempatnya atau daerahnya, maka lebih baik sholat jamaah dan sholat seperti biasanya. Namun jika merasa ragu bahkan sudah terdampak daerah tersebut dengan virus atau pandemi lainnya, silakan sholat di rumah atau berjamaah di rumah. Tapi bukan berarti berjarak kan. Beberapa kesedihan saya di atas yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang paling saya sedihkan, yaitu penyesalan. Berawal dari pertanyaan saya, jika tahu seperti ini, Ramadan sekarang, kenapa Ramadan kemarin tidak saya maksimalkan? Saya yakin dari teman-teman yang sedang menyimak video ini, pasti memiliki penyesalan yang sama dengan saya. Dan di akhir sholat saya merenungi, apakah ini bentuk azab dari Allah karena kita sudah sangat jauh dengannya. Saya juga menginginkan teman-teman yang terdampak COVID-19 ini semoga diberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan agar tetap beribadah dengan maksimal di tengah wabah, pandemik. Dan semoga dengan adanya ini kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi dan bertaubat. Semoga dengan datangnya tamu istimewa ini menjadi salah satu dokter bagi wabah yang sedang kita nantikan kepergiannya. Dan semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.